Halo, selamat malam. Selamat datang di podcast Malam Ademi bersama gua Akeo. Ini perdana banget nih buat gua, anjir, sumpah. Sebelumnya gue biasa selalu di balik layar sih sebenarnya, cuman kayak kali ini gua nge-podcast karena berhubung gua yang biasanya sering berhubung seringnya gua kayak apa sih namanya di belakang layar, gue sekarang memberanikan diri atau menyempatkan diri gue di depan gitu, mencoba hal baru. Iya, oke. Sebelumnya itu pada malam ini gue bakal nemenin kalian semua untuk beberapa menit ke depan, dan gue udah membawa sebuah tamu ini dari Jawa ya. Oh iya, benar sekali. Dari Jawa. Oke, gua rasa episode pertama ya, ini perdana banget mulainya Malam Ademi season 2. Tapi gue sebelumnya ucapin terima kasih buat Mas Waya ya. Mas Waya, gimana nih kabarnya, sehat nih? Bentar. Dari kemarin gue dipanggil Waya terus, padahal nama gue Ubay gitu. Nah, sebenarnya tuh yang namain Waya gue sebenarnya. Iya, makanya gue bingung sama pencetusnya gimana asal usulnya nama Waya itu. Lu mirip temen gue di SMK, mirip banget dipanggilnya Waya. Terus gue ngeliat lu nih pertama kali, wih si Waya apa, keren gue kan gitu. Lihat. Oh. Mirip apanya coba kira-kira? Waduh, gue nggak ada fotonya. Ntar fotonya nih ada di sini nih ya. Oke. Oke. Tapi lanjut. Untuk kalian jangan lupa ikuti terus Malam Ademi di IGTV @komunitas Mafib ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita Komunitas Mafib. Dan jangan lupa juga buat follow ya. Follow Spotify itu ya. Itu yang paling penting. Spotify. Lu juga bagian kru dari Green Stereo kali? Iya, benar, saya bagian dari GS. Tapi ya mencoba yang baru lah. Gua juga baru perdana soalnya ini. Oh gitu. Nih gue denger nih lu dari Jawa nih. Iya, benar. Asal dari Jawa apa gimana? Gua asli dari Jawa. Lebih tepatnya mungkin kalau kalian tahu daerahnya, gua dari daerah Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali. Ya, Boyolali itu deket Solo pokoknya. Solo tuh. Ya, perbatasan Solo, Semarang, Sragen. Itu udah. Ya. Gue rada asing ya dengarnya, tapi gue mungkin kalau dari sini ke Jawa itu berapa lama gitu? Kalau normalnya sih sekarang karena ada infrastruktur yang baik, bisa ditempuh ya 6 jam 7 jam dah sampai. 6 jam 7 jam. Naik bis itu. Iya, naik bis. Naik mobil juga sama. Oh, naik mobil juga sama tuh. Iya. Oke. Tapi di sini gue kan tahu Jawa tuh kayak sejenis tahu tentang yang Jawa-Jawa gitu, tahu dari kayak gamelan, angklung. Ya, angklung. Nah, gue kalau nggak dengar instrumen kayak gitu selalu nge-stereotyping kayak horor. Ya. Pertanyaan gue, apakah di Jawa itu kental dengan suasana mistisnya? Apa memang sebenarnya itu nggak seperti itu gitu? Apa lu sebelumnya punya pengalaman atau cuman sebatas pernah ngelihat, atau memang di sana tuh kental yang kayak gitu-gituan? Oke. Sebelumnya gimana ya jelasinnya ya? Enggak semua istilahnya kayak alat musik atau apa itu ada istilahnya isinya. Ada isinya, ya. Tapi mungkin ada beberapa yang mengaitkannya sama hal-hal yang seperti itu. Kayak contoh aja gamelan. Pengalaman gue pribadi, gue di sekolah gue ada dulu pertama kali dibangun namanya seni karawitan. Seni karawitan. Ya. Maksudnya apa tuh? Itu ada istilahnya ya normal orang Jawa, ada yang nari, ada yang main gamelan gitu. Iya. Dulu itu pengalaman pas pertama kali dibentuk kan. Ya namanya juga pertama kali lah, mesti kita juga belum ready kayak alatnya, gamelannya, baju-bajunya itu kan pasti kan belum punya kan. Iya. Terus kita istilahnya kayak menyewa guru. Nyewa guru orang luar. Iya. Nah kebetulan juga dia punya gamelan. Nah iya, pas waktu itu gamelannya diangkut ke sekolah gua. Diangkut tuh ke sekolah lu? Iya, diangkut ke sekolah. Kita bentar, gua breakdown pelan-pelan. Jadi lu sekolah dan itu ada eskul. Iya, ada eskul baru. Eskulnya itu sejenis eskul kayak istilahnya kesenian ya, kesenian. Dan itu maksudnya dari eskul kesenian ini mengarahnya ke alat musik.
Iya, lebih dia kayak kan kalau di Jawa itu seni karawitan, namanya seni karawitan itu udah mencakup tarian, tari tradisional lah apa itu, sama alat musik. Alat musiknya itu ya bisa gamelan, bisa angklung, bisa kayak sejenis campur sari gitulah. Campur sari itu apa tuh? Kalau campur sari itu biasanya gamelan, tapi ada kayak apa namanya sing kayak piano itu. Organ. Oh iya, kayak ada organnya gitu. Iya gitu. Ada drum gitu. Okay. Nah, di gua itu karawitan yang istilahnya benar-benar karawitan. Jadi benar-benar alat musiknya ya alat musik buat karawitan itu. Karawitan. Nah, terus kan udah bilang tadi diangkut ya, barang-barangnya diangkut. Kita balik lagi tadi kata lu pas nyewa guru sama alat ya. Iya. Itu barang-barang diangkut. Terus itu kenapa lagi? Itu karena istilahnya tempat latihan awalnya kan di rumah guru gua kan. Nah, di rumah guru gua itu istilahnya nggak muat, jadinya terpaksa diangkut ke sekolahan. Karena di sekolahan ya tahu sendiri lah, aula sekolahan itu kan agak luas, jadi bisa muat beberapa ekskul kayak misalnya kayak karawitan atau apalah, bisa juga buat nari itu muat. Jadinya diangkut ke sekolah. Jadi ditaruhnya di sekolah. Ditaruhnya di sekolah. Okay. Selama beberapa bulan, kurang lebih 2 atau 3 bulan itu. Ini menyewa apa beli? Ini masih nyewa, dalam posisi nyewa. Nyewa dan disimpan di sekolah. Iya, benar. Oh gitu. Nyewa dan disimpan di sekolah. Dan kebetulan juga sekolah gua itu samping kuburan pas. Wih, tahu. Samping kuburan ya? Iya, samping kuburan. Pas itu samping kuburan. Di samping kuburan. Terus? Jadi kalau misalnya lu naik ke lantai 2, lihat jendela, nengok kanan bawah, itu udah makam. Anjir, gue speechless anjir. Terus kenapa tuh? Ada lu kalau misalnya di sekolah lu di samping kuburan nih. Terus lu kayak ngerasa pernah ada kejadian-kejadian gak sih? Kejadian kayak gitu sih sering sih ngalamin, terutama yang gamelan disewa itu yang menurut gua bener-bener horor itu menurut gua. Horor. Gimana tuh? Soalnya gimana ya? Kan gamelannya itu disimpan di aula. Aula lantai 2. Ada aula. Iya, aula lantai 2. Nah, itu pas banget perbatasan sama kuburannya. Ya yang gua bilang tadi, nengok jendela aja, lihat kanan bawah kuburan. Nah, suatu malam, gua kan pas posisi nginep di sekolah kan. Pas ada acara mau 17-an. Oh, karena ada acara 17-an. 17-an. Tapi kebetulan gua kan bukan ekskul karawitannya. Gua lebih ke itu ngurusin seragam karnaval. Seragam. Iya, seragam karnaval. Jadi kalau misalnya kayak di film tuh dia wardrobe kayak gitu. Iya, kayak wardrobe kayak itu. Nah, pas gua lagi ngerancang bajunya itu, ngerancang seragam buat kesenian karnaval itu. Iya. Tahu-tahu rame tuh dari luar, orang-orang datang gitu. Nah, teman-teman lu gitu apa? Bukan, dari desa, warga desa. Datang gitu. Teriak-teriak. Kan kalau warga desa sana istilahnya kalau denger musik malam-malam itu pasti disamperin. Langsung datang samperin ya, ngeramein. Ramein. Terus enggak dimarahin, bayangin. Oh, dimarahin. Iya. Setahu gue sih biasanya kalau misalnya ada dangdutan rame, joget gitu. Enggak, di sana dimarahin. Dimarahin. Udah malam-malam istirahat, lu ngapain main-main kayak gini? Oh. Itu rame satu desa. Wah, di depan sekolah gua kan. Teriak-teriak tuh. Woi, diem. Gua kan yang di kelas juga kaget kan. Gua keluar. Ditanyain, "Mas, kalau malam-malam udah jangan berisik. Udah waktunya tidur. Ngapain malah berisik-berisik?" Tuh kan. Nah, gua yang enggak tahu apa-apa kan. Gue diem aja sambil ngomong, emang kenapa ya pak sama teman gue gitu kan. Ditanyain, masa malam-malam main karawitan? Hah? Main karawitan? Main gamelan? Perasaan di kelas dari tadi di orang. Terus gue kan jelasin gini-gini. Kalau gak ada orang, mereka ngeyel. Ada suara gamelan gini. Oh ya udah pak, misalnya nanti kalau ada yang main nanti saya tegur dah. Maaf ya pak, ini sebelumnya begitu ya. Ya udah, mereka balik. Gue cek tuh ke atas sama temen gue. Kosong. Itunya kunci gembok. Gemboknya kan bukan gue yang megang. Yang megang itu guru yang megang ekstrakurikuler itu. Ya udah, gue balik ke kelas lagi. Nah, pas gue ngerancang lagi, tahu-tahu kayak denger suara gamelan. Gue juga istilahnya kaget gitu. Siapa yang main gamelan? Ya udah, gue bareng-bareng kan samperin, sampai sana. Gelap, gak ada apa-apa.
Gelap, nggak ada apa-apa. Gelap, lampu mati, semuanya pokoknya normal lah, kayak kondisi awal gitu, digembok, lampu mati, nggak ada orang sama sekali. Di gas itu juga lampunya itu nggak ada penerangan, nggak ada. Itu kan mau naik ke aula, itu digembok lagi kan? Gemboknya itu nggak ada yang buka, gemboknya nggak ada yang buka, lampu nggak ada yang nyala, dan di atas juga nggak ada siapa-siapa. Dan itu gembelan itu nyala sendiri. Dan itu alatnya ini sendiri, ibunya sendiri. Ada di suaranya. Padahal sound juga nggak ada. Kebetulan di aula gua kan soundnya cuma buat mic doang, jadi nggak ada buat konektor buat nyalain musik itu kan, nggak ada. Cuma buat bener-bener mic, itu pun harus ngangkat dari bawah. Soalnya pas zaman gua itu belum dipasang kayak gitu. Gua juga bingung, anjir ini siapa lagi yang main malam-malam kayak gini. Gua mau naik juga nggak bisa kan, nggak ada aksesnya. Satu akses ya di gembok itu tadi. Gua mau naik, ini gimana caranya? Udah ya udah, gua coba nyari satpam kan kebetulan satpam gue juga di saat itu. Oh gitu. Gue cari, gue minta, kebetulan dia pegang serepnya kunci. Terus? Ya udah, gue minta, gue cek, bener-bener sunyi. Rasanya tuh di sana hawanya kayak yang di bawah itu bener-bener beda. Kayak gimana istilahnya? Kayak ada yang ngerangkum gitu loh, kayak ada yang ngejebak kita, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak hawanya itu kayak, kamu tahu nggak sih, kayak sumpek gitu. Jadi kayak misalnya di luar adem. Di luar adem, nah di dalam naik agak-agak panas gimana? Anget, panas gitu ya. Wah. Pokoknya itu benar-benar gak bisa dilupain. Pengalaman paling epic, paling sampai kita ketakutan juga, penasaran juga sih. Kok bisa bunyi sendiri? Apa emang gara-garanya ada kayak gituan? Itu sebelumnya lu rame-rame yang ngelihat apa cuma lu sendiri? Yang awalnya itu ya cuman bertiga. Soalnya yang tugas malam itu cuman bertiga aja sama temen gua. Terus di situ masuk nih, kan lu udah selesai tuh ngecek kosong kan? Kosong. Pas lu keluar langsung denger gitu. Kalau pas udah habis dicek itu udah bener-bener nggak ada apa-apa, udah bunyi-bunyi juga udah hilang, semuanya udah normal lagi tuh. Cuman yang jadi masalahnya yang dari luar warganya itu masih pada protes. Masalahnya di situ. Masih pada protes. Gara-gara ada bunyi-bunyi kayak gitu. Padahal gak dimainin. Gue jelasinnya ke warga juga bingung. Otomatis kan mereka juga mesti nggak percaya kan? Nggak percaya. Padahal ya emang kenyataannya gitu. Gue juga bingung mau jelasinnya gimana. Dari ekskul Karawitan sendiri, gue juga tanya punya nggak gini. Maksudnya kayak rekaman gitu. Nggak ada sama sekali, nggak ada yang masuk, nggak ada yang punya rekaman kayak gitu. Rekamannya masih istilahnya dari YouTube. Soalnya kan ya namanya juga ekskul baru kan. Ekskul baru. Kayak dari YouTube kan mesti suaranya kalau dimasukin ke mic agak cempreng, agak gimana gitu. Agak-agak beda lah sama aslinya gitu. Itu bener-bener gamelan diketuk. Ketuk kayak ding, bener-bener gamelan diketuk. Gila. Gue sempet merinding sih dengernya. Itu kejadiannya kapan tuh? Udah lama? Itu pas pertama kali ekskul dibentuk, seingat gue 2019. Ya, pas gue masih kelas 1 akhir, 1 mau ke kelas 2. 1 SMA mau ke kelas 2. Nah, itu dari situ tuh, dari situ aja tuh udah ada ini ya, udah ada kayak sejenis aktivitas kayak gitu. Dan sehabis itu apakah ada lagi gitu? Kalau seperti lu melihat sebuah wujud atau segalanya gitu apa gimana? Gimana kalau wujud sih? Kalau wujud bahasanya kayak penampakan contoh aja kayak pocong, kuntilanak gitu. Gua belum pernah lihat, tapi sosoknya itu burung putih di dalam kelas. Burung putih di dalam kelas. Ini unik nih. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, gua kemarin pas kelas 9 akhir itu kan ada mau acara perpisahan, bukan perpisahan sih, hari guru itu. Hari guru kan. Nah, gue nyiapin sama beberapa teman gue. Nah, kebetulan katanya dia kan bawa charger, siangnya bawa charger ke sekolahan, lupa nggak diambil sampai malam. Ya udah, dia mau ke atas sendiri kan nggak berani. Akhirnya manggil gue, temenin yuk ke atas. Ayo ke atas, set. Dia masuk ke kelas, gue tunggu di luar. Kelasnya kan ada 3 kelas nih, 3 kelas. Satu deret itu ada 3 kelas. Nah, dia di kelas tengah, gue di luarnya. Di luarnya gue lihat samping itu. Kagetnya bukan main. Tahan dulu, biasa sering terjadi. Tahan ya, bentar ini. Ini suruh absen ini. Panggilan Aidu nih. Yuk, dah. Oke, lanjut. Harusnya dia. Ya udah, yuk. Lanjut.
Oke lanjut. Nah kan kelasnya itu kelas temen gue di tengah kan. Ya. Gue tunggu di luar. Gue nengok nih kelas sebelah. Langsung lemes gitu rasanya. Ada burung putih tuh. Putih di pojokan. Pojokan itu kayak di atas apa son gitu, kayak son modelnya. Kayak son tapi yang masih gede itu diam dulu kan. Oh, salon itu kan, salon di pojokan itu. Di atas itu. Terus gede banget, matanya merah. Gua kaget. Anjir itu apaan lagi? Burung warna putih, matanya merah. Di pojokan bagian salon itu. Di pojok. Pojok itu. Di pojok. Logikanya gini, posisi kelas itu kan lampunya mati kan. Lampunya mati. Kalau ada pun burung, ada hewan apapun, itu mesti nggak kelihatan. Pasti nggak kelihatan dan gelap banget. Soalnya apa? Soalnya mau dari luar itu nggak mungkin ada pencahayaan. Soalnya dari luar itu ada pohon. Ada pohon tuh. Ada pohon. Depan, belakang itu ada pohon semua. Jadi cahaya itu nggak bakal masuk. Siang itu pun berasa kayak sore kalau di situ. Kalau di situ ya. Soalnya saking gelapnya. Itu saking gelapnya. Di situ masalahnya burungnya itu kayak ada cahayanya gitu. Kalau misalnya gua gambarin burung kecilnya gede apa kecil? Kalau bisa digambarin seukuran burung hantu. Tahu kan burung hantu? Oke, burung hantu segini lah, segini ya. Ya, tapi wujudnya bukan kayak burung hantu. Wujudnya lebih ke kayak burung merpati gitu. Burung merpati. Dan gedenya segini. Kurang lebih. Dan bercahaya. Matanya tuh kayak apa ya? Merah apa? Pokoknya matanya juga menyala. Gitu. Gua sekali lihat tuh langsung lemes gitu. Nggak tahu. Malah lihat yang kayak gitu gua malah kaget. Soalnya sebenarnya kan gue nggak pernah lihat kayak gitu kan. Ya gue sama kayak Bos Jalal sih kayak pengen lihat. Kan Bos Jalal, Anda punya teman sekarang ya. Pengen lihat yang kayak gitu. Tapi kok yang lama malah burung. Gue jadi kok rasanya malah takut yang burung gitu. Soalnya entah kenapa burung itu kayak melotot ke arah gue. Ngeliatin lu tuh. Di pojokan gini sambil ngeliatin gue gini. Dari pojokan itu. Pojokan. Anjir. Gua langsung dah. Gua pura-pura cuek gitu. Lihat ini masih ada, lihat ini masih ada. Udah gua cuek aja. Temen gua keluar kan, udah langsung turun. Enggak ngapa-ngapain. Itu dia dari situ lu ngelihat lagi apa udah situ-situ aja? Udah di situ aja. Habis itu kan pas mau turun itu masih lihat. Habis turun udah enggak lihat lagi. Enggak mau naik lagi dah, udah. Enggak mau naik lagi. Itu jadi kayak ini gak sih, kayak kalau misalnya tadi lu lihat yang kayak begitu tuh siluman bukan sih kira-kira menurut lu? Kalau gimana ya? Kalau gua pribadi sih sebagai orang awam yang nggak ngerti kayak gitu, gua mau nanggapin siluman sih bisa jadi. Kalau nanggepin hewan ya kayak bisa jadi kayak gak mungkin itu tadi. Kalau hewan itu kalau benar gelap itu mesti kan nggak kelihatan sama sekali. Kelihatan sama sekali walaupun warnanya apapun mesti nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi masalahnya itu warnanya kelihatan kayak bersinar itu warnanya. Gua nggak bisa ngomong ya itu entah jelmaan entah dari makhluk halus bahasanya setan atau dari apalah gua nggak berani bilang intinya. Ya yang gua lihat ya sosok itu yang lu lihat. Itu tuh pas sudah menjelang kelas 3 ya? Itu pas udah kelas 3-nya. Pas kelas 3-nya? Pas kelas 3-nya. Itu ini SMA kan ya? Ya SMA kelas 3. SMA kelas 3. Dan pas hari guru. Pas mau hari guru lu ngeliat kayak begitu. Dan apakah sehabis dari situ lu ngeliat sesuatu lagi yang terakhir yang benar-benar menurut lu kayak anjir serem banget, kayak tadi kan lu cerita yang gamelan itu menurut gua sampai merinding kan dari itu. Nah terus kayak yang elang itu bikin gua jadi kayak anjir emang gitu ya gitu kan. Dan di selain dari itu ada lagi gak terakhir gitu yang bener-bener tuh kayak lu akhirnya bisa melihat wujud atau merasakan sebuah aktivitas gitu? Kalau gua sih sampai sekarang masih belum bisa lihat ya, sosok satunya yang gua bisa lihat ya cuman itu tadi. Cuman kalau ngerasain sih sering ya, soalnya sekolah gua ya tadi awal udah gua bilang samping kuburan pas, dan kuburan itu dikenal banget horor. Kayak misalnya pas kemarin itu kan gue ikutnya ekstrakurikuler yang rohani Islam. Gue bagian hadroh. Malam-malam gue mau nginep. Nah itu kan siangnya mau ada acara buat tampil pengajian.
malam-malam di situ nyiapin semuanya. Iya. Depan musola masjid itu kan ada pohon beringin tuh. Pohon beringin. Pohon beringin. Gua parkir motor kan di awalnya kan karena datangnya siang-siang, parkiran guru masih ada motor. Parkiran siswa jauh. Udah gua parkirin di bawah pohon beringin. Pas gua mau pindahin, set. Plek. Buat nengok belakang gak ada siapa-siapa. Oh, lu ditepok. Plek. Tepoknya kenceng apa? Enggak, pelan. Dik ini kayak hey, kayak temen kayak temen lu nyapa lu. Ya kayak hey, waya gitu kan. Nah, gitu. Kayak dorong. Dik. Gua kaget kan. Gua nengok belakang. Gak ada siapa-siapa. Hampir udah habis itu kayak seakan itu pandangan langsung ke bener-bener ke motor. Lihatnya ke speedometer udah nyalain set starter pergi pindah parkiran. Itu kondisinya lu mau pulang baru datang? Enggak, itu mau mindahin motor. Oh, mau mindahin motor. Ya. Soalnya di situ agak gimana gitu, soalnya nggak dilihat juga nggak rapi, di itu juga nggak enak. Ya, udah posisi juga udah hampir mendung, mau hujan. Udah pindahin. Nah, pas malam kan parkiran guru kosong tuh. Pindahin aja ke parkiran guru kan ya biasalah spesial parkiran guru kan ada atapnya, ada itunya. Ada penadah biar hujan. KIV itu parkiran guru. Oke. Nah, untuk menanggapi stereotip yang gue bilang tadi kayak di Jawa tuh menurut gue banyak banget mistis-mistisnya. Lu ada gak kayak enggak sebenarnya nggak kayak gitu bang atau gimana gitu? Jadi gini, nggak semuanya hantu ya pokoknya makhluk halus itu ganggu kita. Jadi ada yang cuman ya stay di situ doang, stay di situ nggak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin kita. Gitu. Kasusnya kayak burung tadi, cuman ngeliatin doang, nggak ngapa-ngapain. Nah, mereka akan mulai ganggu kita kalau kita buat masalah sama mereka. Entah itu kita sadar apa enggak, entah kita sengaja mancing atau nggak sengaja. Tiba-tiba dia nggak suka sama kita kan, kita nggak tahu kan. Jadi intinya kalau lu datang ke kira-kira ke tempat yang seperti itu atau ke semua tempat, paling enggak lu harus jaga sikap gitulah menurut gua. Jaga sikap. Yang penting itu jaga sikap. Soalnya kita nggak tahu tindakan mana yang paling dia benci dari kita. Berarti kita jaga attitude kita juga ya. Kita kan juga misalnya kayak gue dari Tangerang dan gue ke Jawa, gue juga harus jaga attitude. Karena itu kan kampung orang istilahnya gitu. Apalagi yang di kampung sendiri ya kudu juga jaga attitude gitu ya istilahnya ya. Oh gitu. Udah gitu. Udah sih kalau menurut gue mungkin itu aja sih. Pengalaman gue yang horor. Sebenarnya sih banyak sih, tapi kebanyakan bukan dari gue sendiri, dari orang lain yang gue tangkap gitu. Yang cerita kalau gitu. Oke. Mungkin next episode bisa diceritain dikit lah bisa. Itu. Oke. Mungkin udah cukup ya dari cerita dari Babang Buaya. Oke. Dan juga kita udah menemani 10 sampai 20 menit ke depan. Jadi kayaknya udah waktunya kita pamit undur diri juga ya. Boleh. Terima kasih juga buat Mas Ubay yang udah sama-sama luangin waktunya, dan untuk kalian jangan lupa ikutin terus malaman ini di IGTV. Itunya @komunitasmafib_, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Komunitas Mafib. Nah, ya betul sekali. Dan yang penting itu. Follow Spotify kita juga di Mafib Podcast. Gua Akeo pamit. Jangan lupa tunggu episode berikutnya. Oke. See you next time.